Shalom saudara, selamat bergabung di Praise and Worship Center GB Gihon Rayon 12 Pekanbaru. Bersama dengan saya, PDM Willianto SE. Di video kali ini, kita akan bahas tentang 5 kesalahan worship leader dalam sebuah ibadah. Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama, tidak latihan sebelum melayani. Pelayanan worship leader dalam ibadah memainkan peranan penting. Sebab sebagai pemimpin pujian yang memegang kendali rundown ibadah di awal ibadah hingga tiba saatnya diserahkan kepada pengkhotbah yang bertugas. Maka sebelum melayani, ada sebaiknya setiap worship leader harus latihan bersama timnya, yaitu dengan singer dan para pemain musik. Nah, di gereja kita, latihan musik diadakan setiap hari Jumat. Di gereja cabang dan ranting masing-masing, Anda boleh tentukan jadwal latihan masing-masing. Adapun tujuan latihan ini adalah supaya mematangkan penampilan dengan kesehatian dan juga komunikasi lagu dengan baik. Anda tidak boleh merasa karena Anda sudah worship leader senior dan Anda sudah punya pengalaman yang banyak dan jam terbang cukup tinggi, tampil sebagai seorang worship leader di berbagai ibadah, maka Anda melupakan hal pokok ini. Maka Anda keliru. Di dalam latihan, maka setiap pelayan yang akan melayani akan menyelaraskan ide, tema, dan semangat serta arahan-arahan yang disepakati, baik kunci lagu, pola penyembahan, intro, ending lagu, dan sebagainya. Nah, kebayangkan kalau tanpa latihan, ternyata pada saat melayani di depan jemaat, ada miskomunikasi antara pemusik dengan worship leader atau singer dengan pemain musik. Tentu kesalahan ini akan mengganggu jalannya ibadah dan mengganggu pemandangan bagi jemaat. So, ini hal pertama yang tidak boleh dilakukan oleh seorang worship leader. Jika artis sekalipun selalu melakukan tahapan latihan sebelum tampil atau manggung, apalagi dalam konteks melayani Tuhan, kita seharusnya memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat latihan sebagai persiapan sebelum melayani. Katakan amin. Amin. Yang kedua, tidak berpakaian rapi. Mungkin Anda berpikir bagaimana berpakaian rapi itu? Apa yang saya maksud dengan berpakaian rapi ialah bukan soal gaya rambut Anda harus mengikuti tren sekarang, maupun pakaian Anda harus mahal, atau pakaian Anda harus bermerek. Saudara, berpakaian rapi adalah hal yang penting yang harus diperhatikan oleh seorang worship leader. Misalkan memakai dasi dan kemeja panjang. Lantas dasi Anda tidak cocok dengan warna kemeja Anda. Tentu ini akan mengganggu mata jemaat ketika melihat Anda. Atau ketika dasi dan kemeja Anda sudah cocok dengan warna kemeja Anda, namun dasi Anda tidak terlalu diikat dengan baik, dalam arti turun atau kurang rapi, maka kelihatan tidak rapi. Apa yang saya maksud dengan berpakaian rapi ialah bahwa dari ujung rambut hingga ujung kaki, kita bisa menampilkan hal yang bagus. Ingat loh, bukan soal mahal dan tidaknya. Setidaknya enak di mata ketika melihat Anda di depan. Ada amin? So, jika saja dasi dan kemeja Anda sudah rapi, lantas bagian kemeja belakang Anda keluar, dan Anda tidak menyadari, tentu ini juga akan mengganggu pemandangan. Atau resleting celana Anda terbuka dan Anda tidak menyadarinya, hingga membuat jemaat terganggu dengan Anda. Maka sudah menciptakan sebuah kondisi yang kurang menarik dan elegan. Hal ini pun harus menjadi perhatian seorang worship leader. Yang ketiga, tidak berdoa sebelum melayani. Mungkin ini hal sederhana saja untuk dilakukan. Namun, hal ini tentu tidak boleh dianggap sepele. Apa yang ingin saya coba sampaikan ialah bahwa berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan adalah hal yang penting untuk dilakukan. Bangun saat teduh Anda setiap hari. Hidup dalam hadirat Tuhan. Jaga kekudusan Anda. Saudara, kita tidak boleh merasa sudah biasa, sudah berpengalaman, atau sudah ahli dalam pelayanan ini. Tuhan melihat ke hati, maka hati kita juga perlu benar-benar siap untuk melayani Tuhan. Boleh jadi
orang-orang tidak melihat dan tidak tahu bahwa Anda tidak berdoa. Namun, mereka juga pasti merasakan penyerahan diri Anda kepada Tuhan saat Anda bertugas dan tampil melayani sebagai seorang worship leader. Ingat, di dalam ibadah, kita mengandalkan hadirat Tuhan. Yang kedua, pengurapan. Dan yang ketiga adalah bahasa roh. Ayo berdoa, memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Dan jadikan ini semua gaya hidup. Jadilah seorang penyembah. Katakan amin. Amin. Yang keempat, terlalu banyak bicara saat melayani. Seorang worship leader memang harus berbicara dan melibatkan jemaat dalam memuji dan menyembah Tuhan. Namun apa yang saya perlu garis bawahi ialah terlalu banyak berbicara. Kita boleh saja berbicara untuk melakukan komunikasi dua arah pada jemaat dan mengajak jemaat berdiri, bertepuk tangan, berdoa, semangat, dan interaksi lainnya seperti mari menari, mari kita melompat, mari kita berjabatan tangan, dan sebagainya. Saya merasa hal-hal tersebut masih sangat wajar. Namun, akan sangat kurang wajar jika kita hampir setiap detik kita berbicara dan memberi komentar. Bahkan durasi kita berbicara mengarah mini kesaksian yang bisa memakan waktu cukup lama. Tentu, ini bukan porsi seorang worship leader, bukan? Apa yang saya takutkan ialah ketika kata-kata kita kurang cocok dan ketika ucapan kita keliru yang bisa mengganggu telinga yang mendengar. Yang seharusnya mereka konsentrasi kepada Tuhan. Malah konsentrasinya jadi buyar gara-gara kita sebagai seorang worship leader terlalu banyak berbicara. Berbicaralah seperlunya dan melihat serta membaca konteks ibadah. Serta memperhatikan pilihan-pilihan lagu yang Anda nyanyikan. Sehingga Anda bisa menyesuaikan kata-kata Anda dengan lagu-lagu yang Anda sedang bawakan. Katakan amin. Oke, yang kelima, jangan kaku seperti patung. Tugas seorang worship leader adalah memimpin pujian dan penyembahan. Maka tugas seorang worship leader adalah memastikan bahwa kita bisa mengisi menit-menit waktu yang diberikan kepada kita dengan baik. Kita harus usahakan berinteraksi dengan jemaat, tentu dalam konteks kita sebagai pemimpin pujian. Berinteraksi dengan jemaat bisa melibatkan jemaat, misalnya berikan salam kanan kiri kita, atau bisa juga dengan mengajak, mari berikan salam kanan dan kiri. Atau boleh katakan, Tuhan Yesus baik. Ada amin? Interaksi yang kita lakukan harus benar-benar bisa dilakukan oleh jemaat yang datang. Tentunya saudara dengan senyum dan tidak kaku. Jangan terlalu sering tos kanan, tos kiri. Sebentar-sebentar tos kiri, tos kanan. Wow, hati-hati. Karena sebagai seorang worship leader, jangan terlalu banyak bicara. Ada amin? Lakukanlah interaksi yang kreatif dengan jemaat, sehingga jemaat benar-benar dilibatkan dan benar-benar tidak kaku, seperti seorang pembaca berita. Justru, kita menciptakan suasana kekeluargaan yang penuh dengan sukacita. Katakan amin. Yes. Oke. Demikianlah 5 kesalahan worship leader dalam ibadah. Tentu, jika masih ada hal yang penting lainnya, boleh dihindari, dan jika ada sesuatu yang baik yang perlu dipertahankan dan dijaga. Hal-hal tersebut harus diterapkan dengan baik. Ingatlah, kita bukan melayani manusia saja, namun sesungguhnya kita sedang melayani Tuhan. Ada amin? Oke saudara, lebih detail akan dibahas di workshop worship leader dan singer. Ayo kami mengajak Bapak Ibu untuk melayani bersama dengan kami di Departemen Pujian dan Penyembahan. Tetap semangat, tetap on fire melayani Tuhan dengan doa, pujian, dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati.